Tiba-tiba guys, pintu kamar Karin dan Siska ini kayak ada ngotor-ngotor gitu guys, dan gagang pintunya itu kayak ada yang main naik turun gitu. Halo everybody, balik lagi dengan aku di cerita Mading. Ceritanya makin merinding. Di cerita Mading kali ini aku akan menceritakan cerita-cerita horor atau juga pengalaman horor kalian yang mungkin kalian pernah mengalaminya guys. Jadi buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor atau pengalaman horor, bisa kalian bagikan cerita dan pengalaman horor kalian di Instagram aku guys. Nanti aku buatkan cerita dan pengalaman horor versi kalian masing-masing di YouTube aku ini. Jadi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan jejak kalian seperti like, comment, dan share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu guys. Aku doakan kalian sehat selalu dan memudahkan rezekinya. Yang belum subscribe dulu. Jadi sebelum aku mulai cerita Mading ini, aku mau ngasih tahu kalian semua, kalau kalian ini mau nonton cerita Mading, kalian itu harus tetap tenang, enjoy, dan jangan panik, dan tetap hati-hati guys, karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa subscribe, langsung saja kita ke TKP. Oke guys, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari seorang mahasiswi yang bernama Karin. Jadi guys, si Karin ini adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum di universitas yang ada di Jawa Barat. Kisah horor dari si Karin ini menceritakan tentang dia dan 3 temannya guys saat berliburan di rumah atau di kampung halaman temannya itu. Oke guys, jadi si Karin ini bersama 3 temannya itu guys, yaitu Bella, Siska, dan Amel. Jadi ceritanya itu gini guys, mereka ini adalah sahabat sejati gitu. Jadi setiap liburan kuliah, mereka ini ganti-gantian gitu guys liburannya guys. Pasti liburannya itu ke kampung halaman mereka itu. Kadang ke kampung halamannya si Amel, si Siska, Karin, dan sekarang ini ke kampung halamannya si Bella. Jadi mereka ini sudah sepakat guys untuk pergi liburan ke kampung halamannya Bella. Mereka ini berangkatlah sekitar jam 8 pagi. Dan mereka ini ngumpulnya di kosan si Karin itu guys. Sambil nunggu Rapel mereka jemput guys, kira-kira jam 8.15 Rapel itu jemput mereka. Dan tak lama kemudian Rapel pun datang, mereka pun berangkatlah menuju ke kampung halamannya si Bella. Saat masih di perjalanan, ya kayak biasa-biasa aja guys, gak ada pemikiran negatif apalagi pemikiran horor gitu. Dan beberapa hari di perjalanan mereka ini sampailah di kawasan Banyuwangi, tempat kampung halamannya si Bella itu guys. Mereka ini udah gak sabar banget pengen cepat-cepat nyampe ke rumahnya Bella itu. Dan saat di dalam perjalanan, biasalah guys kaum hawa itu gimana ya kalau dalam perjalanan atau dimanapun dia berada, dia itu pasti ya snap-snap gitu lah untuk story Instagram atau WhatsApp mereka. Jadi pas si Amel ini lagi snap gitu guys, lagi video-videoin daerah-daerah situ. Terus temannya ini yang namanya Bella itu kayak nakut-nakutin si Amel gitu guys. Bella tuh bilang ke si Amel, "Mel, hati-hati loh, nanti ada yang nyangkut di kameramu." Terus si Amel ini bilang guys, hal semacam itu masih dipercaya. Bella kata si Amel gitu. Terus si Siska ini langsung motong omongan si Amel itu guys. Ini si anak takaburnya gak nahan, kata Siska gitu guys. Karin pun bilang gini ke si Amel, "Ya udah gak apa-apa, asal jangan ngerekam kawasan Alas Purwo aja," gitu kata si Karin. Sepanjang jalan mereka ini canda-canda gitulah guys dalam mobil tentang mitos-mitos di daerah Banyuwangi itu. Jadi Bella ini ngomong-ngomong sama supir Rapel itu guys. Bella ini bilang, "Pak, kita ini sudah lewat Alas Purwo belum?" Gitu kata si Bella. Supir Rapel pun bilang kalau kita itu sudah melewati Alas Purwo, dan yang si Amel ngerekam itu adalah kawasan Alas Purwo guys. Sontaklah si Siska dan Karin ini sok dan parnoan gitu guys. Jadi si Amel ini nggak tahu banget tentang mitos-mitos di Alas Purwo itu. Emang ada apa sih Pak di daerah ini? Dan Karin pun langsung nyambung, "Nanti aja deh aku ceritain pas sudah nyampe di rumah Bella," gitu kata si Karin. Terus Amel ini bilang, "Memangnya sebenarnya ada apa sih Pak?" sambil masang muka sok dan parnoan gitu. Sekitarnya 5 sore mereka pun tiba di rumahnya si Bella itu guys. Oh ya guys, jadi orang tuanya si Bella ini udah lama meninggal, dan yang merawat si Bella dan rumahnya ini adalah bibinya ini guys, adik dari ibunya si Bella itu. Lalu mereka ini langsunglah masuk ke dalam rumahnya Bella itu guys, sambil ngeliat-ngeliat pegangan foto yang ada di dinding rumah Bella itu. Si Amel ini nanyalah ke si Bella itu guys, "Bel, ini mama sama papa kamu ya Bel," kata si Amel itu. "Kok kamu nggak bilang kalau kamu punya adik Bel?" kata si Siska gitu guys. Lalu bibi pun datang dan ngarahin mereka ke kamarnya masing-masing guys. Jadi di kamar itu ada 3 kamar. Yang pertama kamar mama sama papanya Bella, yang kedua kamar Bella, dan yang ketiga ini kamar adik perempuannya Bella ya. Jadi bibi pun bilang ke Bella, Bella mau tidur di kamar yang mana?" Bella pun bilang guys,
Bella tidur di kamar mama aja Bi, kata Bella gitu. Ya udah, kata Bibi, kamar udah pada rapi semua tuh. Terus Amin langsung ngomong kayak gini, aku sama kamu ya Bel, Siska sama Karin. Oh ya sis, mau tahu nggak, Karin itu kalau tidur suka ngorok tahu sis, kata si Amel sambil ngelawak gitu. Malam pun tiba sekitar jam 7 malam, mereka ini makan malam bersama. Selesai makan, mereka ini ngobrol bersama gitu guys. Dan si Siska itu bilang lagi ke Bella, Bel, yang di foto tadi kan adik perempuan kamu nggak Bel? Mana sekarang dia Bel, kok nggak ada, kata si Siska gitu ke Bella. Bella bilang kayak gini, kalau adik aku sudah nggak ada, dia udah meninggal. Siska pun merasa bersalah sudah nanyain ke Bella tentang adiknya guys. Hari itu menjelang malam, mereka pun bergegasan berempat itu menuju kamarnya masing-masing dan untuk istirahat guys. Malum lah, kaum Hawa ini kalau mau tidur aja kayak acara bersolek gitu, ya kan? Betul kan? Jadi Bella ini ngajak teman-temannya untuk bersih-bersih ke kamar mandi gitu guys. Gak tahu deh mau ngapain mereka itu. Pergilah mereka ini guys, tapi Karin ini nggak mau ikut karena dia lagi sibuk dengan tugas kuliahnya itu guys. Aku nanti aja ya, lagi nangis nih, kata si Karin gitu. Jadi Karin ini sempat-sempatin buat tugas walaupun dia lagi berlibur ke kampung halamannya Bella guys. Pas lagi fokusnya guys, mata Karin ini ke laptop dan jarinya itu lagi nyatu-nyatu gitu guys. Tiba-tiba dia ini kaget kayak ngeliat bayangan hitam dari jendela belakang dia guys. Nggak peduli lah si Karin ini guys, mungkin dalam hatinya itu teman-temannya, kalau nggak si Bibi. Lanjut aja itu mati-mati gitu, nggak tahu tugas apa. Lebih fokus ngetik, dia ini masih juga kepikiran, siapa sih yang lewat di jendela? Gak mungkin mereka aja di kamar mandi. Mungkin Bibi kali ya, kata si Karin itu guys, sambil rasa-rasa takut gitu. Gak lama kemudian muncullah mereka bertiga itu guys. Sekitar jam 10 malam, tugas Karin pun selesai dan dirapikannya lah barang-barang Karin itu guys. Sambil ambil handuk dan sabun-sabun gitu lah guys. Gak tau lah si cewek ini ribet banget. Pas dalam perjalanan menuju ke kamar mandi, Karin ini melihat kayak ada orang gitu, diikutin lah sama si Karin itu guys. Ternyata Bibi si Bella. Mau ke kamar mandi ya dek, kata Bibi gitu ke Karin. Bibi, kirain siapa tadi? Iya nih Bi, Karin mau bersih-bersih dulu gitu, kata Karin ke Bibi. Ya udah Bibi duluan ya, kata Bibi ke Karin guys. Pas Karin lagi bersih-bersih di dalam kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi ini mati guys. Keluarlah Karin itu dari kamar mandi. Karin pun heran, kok mati ya, padahal lampu yang lain hidup. Pas lagi bengong dan mikirin kenapa lampu kamar mandi ini bisa mati, Karin pun kaget guys, kayak ada yang nutup pintu gitu. Terus barengan lagi sama hidupnya lampu. Dengan wajah yang ketakutan guys, Karin ini mencoba untuk beranikan diri untuk menegur gitu guys. Merasa udah ketakutan gitu guys, si Karin ini langsung cabut dari situ. Dengan tergesa-gesa dia jalan menuju kamarnya itu guys. Sampai dari kamar ya ini langsung loncat ke kasur gitu guys, sambil nutup kepalanya pakai bantal. Mungkin Karin ini udah parnoan gitu kali ya. Keesokan paginya guys, jadi si Bella ini lagi ngobrol sama bibinya itu guys. Jadi Bella ini bilang ke Bibi, Bi, si adik masih suka main di sini ya? Terus Bibi pun bilang, iya Bel, masih suka main. Tadi malam aja dia ganggu teman kamu tuh, dimatiinnya lampu kamar mandi. Mana si adik lewat pintu dapur, ya tuh teman kamu ketakutan deh, kata Bibi ke Bella gitu guys. Nggak sengaja si Karin ini mendengar percakapan antara Bella dan bibinya itu guys. Kata si Karin gini guys dalam hatinya, hah? Si adik, bukannya dia udah meninggal ya, kata si Karin gitu. Takut ketahuan Bella sama Bibi, si Karin ini acting gitu guys, pura-pura baru bangun. Pas di kamar mandi, Karin ini kepikiran itu dengan omongan Bella dan Bibi tentang si adik. Lambat laun malam pun tiba. Di dalam kamar si Karin ini masih kepikiran gitu guys tentang omongan Bella sama Bibi. Pas lagi bengong mikirin omongan Bella sama Bibi gitu guys, tiba-tiba lampu depan mati sendiri. Siapa sih yang mati lampu, kata si Karin ini guys. Mungkin Bibi? Nggak mungkin Bibi, ini aja sudah jam 1 malam, Bibi pasti sudah tidur, kata Karin gitu. Karin ini coba ngecek gitu guys, siapa sih yang mati lampu ruang depan. Pas Karin keluar dari kamar guys, tiba-tiba kayak ada orang lagi lari dan sambil ketawa-tawa gitu guys. Ketawa-tawanya itu kayak suara cewek anak kecil gitu. Dengan rasa campur aduk dan penuh ketakutan guys, si Karin ini nggak bisa tidur. Padahal sudah hampir jam 2 malam, Karin ini nggak bisa tidur. Dan tiba-tiba guys, pintu kamar Karin dan Siska ini kayak ada ngotok-ngotok gitu guys. Dan gagang pintunya itu kayak ada yang main naik turun gitu. Sontak si Karin ini nambah parno dan ketakutan guys. Dibanguninnya lagi lah si Siska ini, dipaksanya bangun guys si Siska itu sama Karin. Tadi aku ngeliat anak kecil lagi lari, terus dia ketawa gitu. Terus pintu kayak ada yang ngetok dan gagang pintunya kayak ada yang mainin gitu sih, kata si Karin gitu ke Siska.
Sika pun gak percaya dengan omongan Karin ini guys. Tambah gak bisa tidur si Karin ini guys, dan sampailah pagi hari jam 6. Dan kebetulan jam 6 itu si Bella ini udah bangun. Langsunglah Karin ini keluar untuk nemuin Bella dan Bibi itu guys. Tadi malam aku digangguin sama si adik, kata si Karin gitu. Kemarin Karin gak sengaja dengar omongan Bella sama Bibi tentang si adik itu. Kata Bibi, si adik gangguin Karin pas lagi di kamar mandi. Si adik yang mana Bella, kata Sisa gitu guys. Jadi semenjak kedua orang tua Bella ini meninggal, adik Bella ini kayak depresi gitu. Soalnya si adik ini ngeliat langsung orang tua mereka terbujur kaku di lantai. Jadi pas itu si adik ini baru pulang ngaji. Dia heran, kok lampu depan mati ya, terus pintunya kebuka gitu. Pas lampunya dihidupin sama si adik pun kaget ngelihat orang tuanya tergeletak di bawah dan sudah tidak bernyawa. Si adik pun lari-lari ke rumah Bibi ngasih tahu kalau orang tuanya sudah nggak ada lagi, udah meninggal gitu guys, sambil nangis-nangis. Dan tiap malam itu si adik ini gak bisa banget kalau ngelihat lampu depan ini hidup, pasti matiin sama dia. Jadi pas habis mandi dan si adik ini mau mati lampu, si adik ini malah kesenitrum dan lalu si adik meninggal.